Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kemarin Ustaz Ma'ruf bertanya tentang kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi. Saya baca kitab orang yang ahli ruqyah. Ketika Allah menurunkan surat Al-Baqarah wa idza suratnya itu ini ja'ilun fil ardi khalifah. Firman Allah itu. Ketika Allah berfirman, saya ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat dan berprediksi, ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan seorang khalifah yang senang menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Kenapa sampai malaikat punya pengetahuan seperti itu? Ketika bumi Allah jadikan, sebelum Allah turunkan Nabi Adam, itu sudah ada makhluk yang namanya jin. Jan, banyak sekali di muka bumi. Dan itu kerjanya ya tadi perang, Pak. Jin sana merangi jin sana terus. Ada satu jin yang nggak mau perang, pengennya damai terus, namanya Azazil. Sebelum jadi iblis namanya Azazil. Nah, ini di muka bumi. Maka kata Allah, malaikat turun ke bumi, damaikan bumi. Maka si malaikat turun ke bumi, nyari siapa yang bisa menjadi komandan. Maka diangkatlah si Azazil tadi untuk memerangi jin-jin yang suka berbuat perang. Nah, di perang sudah damai, diangkatlah sama Allah Azza ini ke surga. Dan dia menjadi makhluk yang paling alim, paling rajin ibadahnya. Malaikat Jibril ini kalah. Dan beliau adalah pimpinan para malaikat. Akhirnya diangkat sama Allah jadi pimpinan para malaikat. Dan ketika Allah ingin menjadikan khalifah, si Azazil ini ngerasa, wah kayaknya saya GR. Bahasa kitanya GR, pasti Allah akan menunjuk saya sebagai khalifah di muka bumi. Nyatanya Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah. Ini ceritanya panjang banget, Pak. Nah, ketika Allah sebelum menciptakan Nabi Adam kan dari tanah, Allah utus malaikat Jibril ke bumi ambil tanah. Jibril turun ke bumi. Ketika si bumi, si tanah tadi diambil malaikat Jibril menjadikan Nabi Adam, nolak. Saya nggak mau. Akhirnya naik lagi malaikat Jibril. Ya Allah, tanah nggak mau. Kemudian mengutus malaikat Mikail turun, ambilkan tanah untuk jadikan malaikat Nabi Adam. Sama, malaikat Mikail juga gagal. Ketika malaikat Israfil gagal. Terakhir malaikat Israfil datang turun ke bumi, tanah saya akan ambil kamu atas perintah Allah jadikan manusia. Katakan saya mau dengan syarat. Apa syaratnya? Nanti ketika saya sudah jadikan manusia, tempatkan saya tempat yang paling nikmat, paling tinggi. Malaikat Israel ngadep lagi, Allah, tanah minta syarat. Apa syaratnya? Ketika dijadikan nanti kalau sudah jadi, tempatkan dia di tempat yang nikmat, yang tinggi. Ya surga. Kata Allah, ya, diambil. Sudah dijadikan, belum ditiup roh, katakanlah lagi dicetak, tanahnya sudah kering. Sebelum jadi iblis aja ngelihat itu udah panas, Pak. Oh, ini yang bakal jadi khalifah, ditendang sama dia. Pelondang, namanya udah kering. Diambil. Itu udah muncul itu. Sampai akhirnya dihidupkan roh, jadilah Nabi Adam, kemudian diajarkan sama Allah.
nama-nama, semua nama-nama. Sehingga akhirnya ketika dihadapkan semua malaikat, ayo kumpul. Allah nanya para malaikat, ini namanya apa? Enggak tahu. Ini namanya apa? Enggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat, saya enggak tahu. Katanya nama wa 'allama adalah asma. Qulna ya Adam, ketika dikatakan Adam, sebutkan nama-nama. Disebutkan semua sama Nabi Adam. Maka ketika itu Allah perintahkan semua malaikat untuk sujud hormat sama Nabi Adam, kecuali iblis, kecuali Azazil, nggak mau. Kenapa nggak mau sujud? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada, saya lebih berhak menjadi khalifah di bumi daripada Adam. Intinya begitu. Kenapa? Karena kecewa. Iblis kecewa, ibadah sudah lama, mendamaikan bumi, ternyata bukan saya yang jadi khalifah, malah dia. Gak terima saya. Akhirnya muncul kesombongan. Disitulah Allah usir. Allah usir dari surga dan dilaknat sampai yaumul qiyamah. Maka nggak boleh kita sebagai hamba, sebagai manusia punya sifat sombong. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa ada sebiji darah, biji sawi, makhluk yang ada sombong di hatinya, akan saya hancurkan sehancur-hancurnya. Nggak boleh, akhirnya keluar. Maka satu, ajaran iblis yang tidak boleh kita ikuti adalah kecewa. Kecewa berarti apa? Tidak mensyukur nikmat yang sudah diterima dan menghilangkan pahala amal baik yang telah diperbuat. Awas Pak, saya pernah ngalamin gitu. Pernah ngalamin baru bertahun, ya Allah, karena mengeluh dalam artian kok jadi begini. Akhirnya apa? Ibadah atau ketaatan yang dilakukan kan berarti tidak ikhlas jadinya. Bukan karena Allah. Hilang udah Bapak, hilang karena sudah tadi mengeluh tadi. Maka kecewa itu ajaran daripada iblis. Kemudian marah, kemudian sombong. Dulu Cak Nun pernah ditanya, saya ada seorang ibu nanya curhat, saya sudah berbuat baik banyak, begini banyak, gak dianggap, masih aja jahat sama saya, masih aja jelek sama saya. Akhirnya Cak Nun ceritain, Bu, ada yang lebih parah daripada itu. Kata Cak Nun, siapa? Ibu pernah dicaci maki nggak sama yang ibu baiknya? Enggak, cuma cuekin aja. Rasulullah ketika beliau masih hidup rutin. Abu Bakar sahabatnya ketika Rasul meninggal menjadi khalifah, semua amal yang Rasulullah lakukan sudah dilakukan semua. Akhirnya nanya ke putrinya, ya Aisyah putri saya, kira-kira amalan Rasulullah apa yang belum saya lakukan? Semuanya sudah, kata Siti Aisyah, kecuali satu. Apa ya Aisyah? Di pojok pasar Madinah ada seorang Yahudi buta. Itu setiap pagi Rasulullah ke sana ngasih makan dia. Oh itu. Akhirnya besoknya pagi-pagi bawa roti, datengin si Yahudi buta tadi. Dari kejauhan sudah dengar Sayyidina Abu Bakar. Si Yahudi buta apa? Nyaci maki Rasulullah. Jangan percaya Muhammad itu gila, pembohong, tukang sihir. Jangan percaya sama dia. Naik pitam, marah. Mau balik lagi mengambil pedang. Tapi nggak jadi. Kenapa nih ya? Kenapa Rasulullah ngasih makan ini? Ini orang nyaci maki dia terus sampai akhirnya datang Abu Bakar. Bapak, kan orang buta. Siapa Anda?
Dipikir si Yahudi buta tadi orang yang biasa ngasih makan dia, nyuapin. Kamu makan dipotek, rotinya disuapin. Kasih suapin, dimuntahin lagi. Kok dimuntahin, Pak? Kamu siapa? Saya biasa ngasih makan, bukan. Orang yang ngasih makan roti saya, sebelum disuapin ke saya, dilumatkan dulu, biar saya ngunyahnya enak. Kamu siapa? Ternyata ketahuan, saya sahabat orang yang sering ngasih makan lagi. Sampai saya Abu Bakar cerita begitu. Emang yang ngasih makan saya siapa? Muhammad Rasulullah yang selalu kamu caci maki. Nangis ya begitu aja. Lalu Muhammad walaupun caci maki tetap ngasih makan kalau kita. Ya tadi buat bayi, dicuekin, ngambek. Itu sifat ajaran daripada iblis, laknatullah alaihi. Al-hadits al-khamis, hadis yang kelima, an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala. Dari Abu Dzar al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya ia berkata, qultu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari berkata, wahai Rasulullah, allimuni amalan yuqarribuni ilal jannah yub'iduni minan nar. Ajari saya suatu amal yang mendekatkan saya kepada surga, wa yub'iduni minan nar, dan menjauhkan saya dari neraka. Qala, Rasulullah menjawab, idza amilta sayi'atan fatba'ha hasanatan. Jika engkau berbuat keburukan, fatba'ha hasanatan, maka ikutilah segera dengan perbuatan kebaikan. Seperti kita bersalah sama orang, maka segera ikuti dengan buat minta maaf. Dalam hadis apa ya? Rasulullah melarang apa? Tidak boleh, seorang muslim tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Dan ketika ribut, berantem, berdebat atau apa, kita boleh mendiamkan selama 3 hari. Tujuannya untuk apa? Cooling down dulu, supaya emosinya turun, kemudian masing-masing saling introspeksi muhasabah. 3 hari boleh ketemu, minta maaf. Fatba'ha hasanatan, ikuti dengan kebaikan. Qala qultu, Sayyidina Abi Dzar al-Ghifari bertanya, aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Apakah termasuk dari salah satu kebaikan-kebaikan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah? Qala, Rasul menjawab, na'am, hiya ahsanul hasanah. Ya, itu adalah sebaik-baik kebaikan. Jadi mengucapkan la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Dan itu makanya di di Al-Barzanji, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Dan mengucapkan la ilaha illallah adalah kalimat yang gampang sekali diucapkan sama kita. Tidak perlu monyong-monyong bibirnya, tidak perlu mucu-mucu. Kenapa Allah jadikan la ilaha illallah kalimat yang gampang, gak perlu mengap-mengap lebar, supaya kita nanti ketika datang sakaratul maut gampang mengucapkan la ilaha illallah. Coba Pak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gampang kan, nggak perlu muncul-muncul, cuma la ilaha illallah. Yang penting udah bawanya jalan masuk surga itu.
La ilaha illallah. Itu paling gampang, kalimat yang paling gampang diucapkan. Yang paling berat ucapan itu vokal, u, i. Kalau a gampang. Kalau u ada nedennya. Kalau i apalagi? Kalau a, la ilaha illallah. Wa ala hadza hikayatun. Dan atas dasar hadis ini ada sebuah hikayah, kisah. Inna rajulan kana waqifan bi Arafatin wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Bahwasanya ada seorang yang sedang wukuf di Arafah dan di tangannya ada 7 batu, 7 butir batu. Faqad ishhadu anni. Faqad ashhadu anni inda rabbana bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Telah menyaksikan 7 butir batu tadi, telah menyaksikan bahwasanya si laki-laki tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Atau isyhadu anni, saksikanlah oleh kalian wahai 7 batu, anni tentang saya, inda rabbana, di hadapan Tuhan kita. Kata seorang tadi, saksikanlah oleh kalian semua, atau kalian jadilah saksi di hadapan Tuhan kita bahwasanya saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fanama, kemudian laki-laki tersebut tidur. Fara'a fil manami, kemudian bermimpi dalam mimpinya, kama yarul an-naim, sebagaimana orang-orang tidur yang bermimpi. Ka'annal qiyamata qad qama, seakan-akan kiamat sudah terjadi, sudah datang. Wa annahu husiba fawajabat lahun nar, dan si laki-laki tadi dihisab dan wajib masuk neraka. Faqadatul malaikatu, kemudian malaikat mengambil laki-laki tadi. Falamma dhahabu bihi ila babin nar, ketika dibawa laki-laki tersebut ke depan pintu neraka, fa idza hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nar. Diseret di depan pintu neraka sama malaikat. Tiba-tiba ada sebuah batu yang dari 7 butir tadi, alqa nafsuhu ala babin nar, yang meletakkan dirinya di depan pintu neraka. Jadi batu yang 7 butir tadi, satu membesar nutupin pintu neraka. Fajtama'at malaikatul adab ala rabbihi falam yutiqu, maka malaikat-malaikat adab tadi berkumpul untuk mengangkat buah batu yang nutupin pintu neraka. Falam yutiqu, dan mereka malaikat semua enggak kuat angkatnya. Tsumma siqa bihi ila babin akhar, kemudian digiring orang tersebut ke pintu neraka yang lain. Fa idza 'alaihi hajarun akhar min tilkal ahjar asabha falam yaqdir al malaika 'ala rafihi. Dibawa ke pintu neraka yang lain, ada juga batu yang, salah satu batu yang 7 tadi membesar lagi di depan pintu neraka, dan malaikat tidak bisa mengangkatnya. Hatta siqa bihi ila sab'ati abwabin nar wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar. Digiring lagi ke pintu neraka yang lain, ternyata di masing-masing pintu neraka yang 7 itu ada 7 butir batu tadi yang membesar, dan malaikat tidak bisa mengangkat. Itu masih qabi ila tahtal arsy, sehingga akhirnya di bawah kursi singgasana Allah. Faqalat al malaikat, malaikat berkata, Rabbana anta ta'lamu bihamdi abdika wa ana la najidu lahu sabilan ila nar. Wahai Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui dengan urusan hamba-Mu ini.
dan kami tidak mendapatkan jalan baginya untuk dimasukkan ke neraka, karena setiap pintunya ada 7 batu yang menutupinya. Faqala Rabb, Allah berfirman tabaraka wa ta'ala, abdi ushidat al-ahjar, sungguhnya hamba saya tersebut telah menjadikan batu-batu itu sebagai saksi. Falam tudayyi'u haqqaka, dan batu tersebut tidak menyia-nyiakan si hamba tadi, menyia-nyiakan haknya. Fa kaifa udayyi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika, dan bagaimana saya akan menyia-nyiakan hak si hamba tersebut. Wa ana syahidun bi syahadatika, dan saya menyaksikan syahadat dia, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Qala adkhiluhu al-jannah, Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga. Falamma qaraba min babil jannah min babil jinan idza abwabuha mughlaqatan. Ketika sudah dekat dengan pintu surga, tiba-tiba pintu-pintu surga tersebut nutup, enggak ada yang buka. Faja'at, maka datanglah syahadatu an la ilaha illallah wa futihat al-abwab kullaha fadakhala rajul. Maka datanglah kalimat tadi asyhadu an la ilaha illallah, maka akhirnya pintu surga terbuka semua. Maka benar miftahul jannah la ilaha illallah. Zaman berkat. Alhamdulillah. Zaman berkat yang pertama adalah azajil, itu aslinya jadi apa ya Pak ya? Azajil. Nah, yang kedua, tolong diinformasikan kepada jamaah, bapak-bapak, ibu yang duduknya lendian itu membatalkan untuk sholat duha enggak? Harus begitu enggak? Azazil itu adalah bangsa jin. Di Al-Qur'annya kana minal jinni. Iblis itu adalah dari jin. Bangsa jin, makanya yang ketuanya jin yaitu iblis tadi. Dan kalau ada yang paling alim sebenarnya ya iblis tadi, karena beliau hidup beliau karena laknatullah alaihi itu dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah. Taurat pernah ngalamin, Zabur pernah tahu, Injil pernah tahu, makanya nggak ada yang paling alim kecuali Ada orang pintar. oh pintar sekali iblis, pintar sekali. Nggak ada yang tandingannya, makanya yang bisa mengalahkan iblis cuma ikhlas saja Pak. Illa ibadil mukhlasin. Kata Allah dalam Al-Quran begitu. Silakan kamu datangi dari mana saja semua, kamu goda kamu semua. Tidak ada yang bisa, tidak semuanya bisa dikalahkan oleh kamu kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Udah kalah sama ikhlas. Karena tujuannya supaya apa? Supaya kita ini ibadah yang muslim, supaya jadi kafir. Kalau nggak bisa kafir, paling nggak ikhlas ibadah. Berarti ada eng-engan sama Nabi Adam lah. Azazil itu nama ketika masih awalnya ketika masih jadi kekasih Allah. Ketika sudah jadi musuh Allah, jadi iblis. Sampai nanti yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.